Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ramadhani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil final project saya bersama Kalbe Nutritional Data Engineer Project Based Internship Program bersama Rakamin Academy. Saya merupakan lulusan informatika yang senang bergelut di bidang data, khususnya data analis, yang mempunyai background di bidang SQL, Python, Data Visualization, and Tableau. Saya tertarik pada bidang bisnis dan teknologi. Pengalaman saya sebelum ini adalah melakukan intern di Seratik dengan posisi Data Ops, kemudian sebelumnya mengikuti fast track program Data Analytics dengan Dikilab, dan lain sebagainya. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya sebanyak 7 nomor yang telah diberikan, yaitu pada nomor pertama, kita diminta untuk membuat shell script atau bash script untuk mengecek kondisi di mana apakah ada suatu folder di dalam sebuah path yang telah kita define atau tentukan sebelumnya. Kemudian kita buatlah cron tab syntax untuk menjalankan script tersebut setiap harinya pada jam 7 pagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat shell script dulu seperti ada di samping kanan. Di sini saya memulai dengan membuat variabel di mana saya mendefinisikan path-nya ada di dalam folder documents dan saya beri nama folder data 1. Kemudian nama dari folder itu sendiri data 1. Selanjutnya kita mengecek apakah ada suatu folder di dalamnya. Jika ada, kita akan mengeluarkan kalimat ada direktori di dalamnya. Kalau tidak ada, kita akan mengeluarkan tidak ada direktori di dalamnya, dan langsung membuat folder tersebut sesuai nama direktori yang telah kita tentukan di atas. Kemudian saya simpan script ini ke dalam notepad dengan nama check_directory.ps1. Kemudian saya memberikan contoh sintaks untuk menjalankan script ini setiap jam 7 pagi setiap harinya. Karena saya menggunakan Windows, nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya membuat penjadwalan di Windows dengan menggunakan task scheduler. Kalau lewat Linux dan lain sebagainya bisa menggunakan sintaks cron tab, yaitu dengan 07 bintang /path/to/check_directory.ps1 ini nama file yang tadi kita udah atur sebelumnya. Nah, 0 di sini itu menandakan menit, sedangkan 7 di sini menandakan jam. Yang selanjutnya menandakan day, seperti tanggal dari 1 sampai 31 misal. Terus yang selanjutnya adalah month atau bulan dari 1 sampai 12. Dan yang terakhir adalah weekday atau hari, jadi akan menjalankan misalnya setiap hari Minggu atau hari Rabu. Nah, hari Minggu dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat penjadwalan di dalam Windows. Pertama, kita tekan Windows dan R secara bersamaan, kemudian kita ketik task schd.msc di dalam Windows.run tersebut, kemudian kita pilih OK. Kemudian setelah muncul Windows Task Scheduler, kita pilih Create Basic Text untuk membuat penugasan baru. Kemudian kita ikutin saja langkah-langkahnya seperti mengisi nama, deskripsi, ini nama tugasnya apa, misalnya deskripsinya ngapain. Kemudian kita atur kayak yang tadi kan ada cron tab kan ada 5 bintang. Nah, ini kita tinggal milih. Nah, saya pilih daily. Kemudian saya mulai pada 1 Oktober 2023. Jadi ini tuh akan berjalan setiap hari nanti jam 7
jam 7 pagi. Kemudian di dalam action ini, window action, kita ikutin langkah-langkahnya dengan memilih start a program, memulai program. Kemudian pada window start a program, kita memasukkan programnya, kita mau jalanin pakai apa sih. Jadi kayak tadi kan kita udah bikin script, terus udah disimpan ke notepad. Nah, kita jalanin script itu tuh pakai apa? Kita menggunakan PowerShell. Nah, PowerShell saya di laptop ada di pad ini, Windows System 32, Windows PowerShell versi 1, kemudian PowerShell.exe. Kemudian di add argumennya saya masukkan spesifik jalur atau padnya yang scriptnya itu ada di mana. Jadi scriptnya saya simpan di dokumen check _ directory PS1. Nah, ini gunanya buat apa? Nanti di sini tuh yang akan run kode yang tadi kita udah buat. Makanya di sini kita ada masukin di mana kodenya berada, kemudian akan di run menggunakan PowerShell.exe. Kemudian langsung next lagi dan akan muncul summary atau rangkumannya seperti ini. Kita tinggal selesaikan aja, finish. Nah, pada saat ini tuh kita berarti udah selesai untuk membuat task scheduler. Nah, yang selanjutnya akan dieksekusi sama PowerShell setiap harinya jam 7 pagi. Nah, untuk mengecek apakah ada folder di dalamnya sesuai path yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak, akan dibuat. Nah, kelihatannya gimana sih? Nah, di sini nih misalnya sebelum tadi task itu berjalan dan kebetulan nggak ada folder di dalamnya, nanti kan ada folder empty nih di sini. Nah, data satunya nggak ada nih isinya. Nah, kemudian karena tadi kan pad yang pertama dokumen data 1. Nah, nama foldernya ada data 1 lagi. Jadi harusnya di sini itu ada folder data 1, tapi nggak ada. Terus setelah schedulernya menjalankan script atau kode, maka hasilnya akan tampil seperti gambar di bawah ini. Jadi data 1, folder data 1 itu nggak tersedia. Nah, kemudian foldernya itu akan dibuat, dan di sini last write time, jadi dibuat pada jam 7 foldernya, dan seperti gambar di samping ini kebuat data 1 jam 7 pada 1 Oktober 2023. Itu kalau kondisi di mana folder tersebut sebelumnya tidak ada. Akan tetapi kalau kondisi sebelumnya foldernya udah ada, maka pada saat scheduler tadi menjalankan script yang telah kita buat, maka akan muncul kalimat dari data 1 directory access, yang berarti bahwa folder data 1 sudah tersedia di dalamnya. Jadi nggak akan ada perubahan apapun. Seperti kalau ini kan ada perubahan, yaitu nambah folder. Nah, karena ini foldernya udah ada, jadi hanya muncul kalimat ini dan tidak ada perubahan apapun di dalamnya. Selanjutnya untuk number 2 atau nomor 2 task yang telah kita kerjakan, yaitu diminta untuk melanjutkan script atau kode pada nomor 1 tadi dengan tambahan kondisi copy file. Jadi ada sebuah file Excel yang diberikan, kemudian kita copy file itu tuh ke dalam direktori yang tadi telah kita buat di nomor 1 itu. Kemudian buatlah log file dengan isi file move successfully jika berhasil. Nah, ini tuh nanti akan kesimpan di folder data 1 yang telah kita buat sebelumnya tadi. Itu dilakukan jika terdapat direktori di dalam pad yang tadi. Nah, caranya gimana? Yang pertama saya lakukan adalah
definisikan variabelnya dulu. Nah, di sini kita definisi path-nya di mana, nama direktorinya di mana, sama kayak tadi. Kemudian file name Excel-nya ini saya buat dengan daily underscore market underscore price xlxx. Kemudian sumber direktorinya di mana, terus target foldernya di mana. Jadi ini tuh sumber direktori yang ini ya, file Excelnya di mana. Terus habis itu kita mau masukin log filenya di mana. Nah, dengan namanya apa. Nah, kemudian setelah mendefinisikan variabel, saya buat code untuk mengecek apakah ada direktori di dalamnya apa enggak. Kemudian jika ada, file Excelnya dipindahkan. Nah, di sini tuh ada cek direktori dulu pertama, terus kemudian cek filenya, file yang Excel tadi. Nah, terus jika direktorinya ada, ini kan yang if pertama itu tuh kalau direktorinya ada, maka file Excelnya itu dipindahkan ke destination targetnya tadi, jadi ke file folder yang data 1 tadi. Nah, terus jika copy-nya successful, maka kita akan membuat file log dengan kata-kata file move successfully. Terus kalau enggak, nanti akan tertulis file move fail. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata file Excelnya nggak ada di dalam path yang ini, nah maka file sumber yang Excelnya tadi itu tidak tersedia. Kemudian terus kan tadi ini dalam kondisi jika ada folder data 1 tadi. Nah, jika tidak ada, maka kita langsung memunculkan bahwa folder data 1 tadi tidak tersedia. Kemudian kita langsung membuat folder baru dengan nama yang ini data 1. Kemudian kita langsung cek. Jadi kalau foldernya udah kebuat, nanti langsung folder nama data 1 itu udah terbuat. Tapi tidak melanjutkan untuk memindahkan file Excelnya. Jadi file Excel itu akan berpindah jika foldernya udah ada aja. Tapi kalau belum, dia hanya akan membuat folder. Berikut merupakan contohnya. Misalnya ini foldernya itu nggak ada, maka direktorinya nggak tersedia. Jadi dia membuat folder baru data 1. Nah, ini di sini udah kebuat tapi nggak copy file yang tadi. Kemudian kalau direktorinya udah tersedia, jadi direktori data 1 eksis. Nah, kata-kata yang keluar itu hanya ini aja, tapi kita bisa lihat di dalam folder path yang tadi bahwa file Excelnya ini udah berpindah ke dalam folder data 1 tadi yang awalnya kosong. Kemudian ada move log. Nah, ini isinya sesuai file move successfully. Jadi menandakan bahwa file Excelnya itu sudah sukses berpindah tempat. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu kita diminta untuk melengkapi sintaks yang sudah di highlight untuk memasukkan data dari Python ke MySQL. Nah, di sini ada 6 step yang merupakan apa aja yang harus kita isi di dalamnya. Jadi yang di highlight itu yang kita isinya ini ya, yang fontnya warna putih, sedangkan yang warna biru yang ada nomornya merupakan komen-komen yang ada di script yang soalnya. Yang pertama, kita diminta untuk mengimport MySQL connector. Jadi sebelum kita menjalankan script ini, kita import dulu untuk mengkoneksikan Python ke SQL-nya dengan library import mysql.connector. Kemudian kita diminta untuk membuat koneksi. Nah, koneksinya kita pakai nama variable con mysql.connector.connect, di mana
karena saya pakai MySQL, kita masukkan hostname-nya sebagai localhost, kemudian username-nya sebagai root, password-nya root, dengan database-nya namanya karyawan, sesuai yang diminta di soal. Kemudian kita membuat kursor objek sebagai marker atau penanda. Kita kursor sama dengan count.cursor, itu pemanggilan fungsi dari Python untuk memanggil dari Python. Terus habis itu yang selanjutnya kita nomor 4 adalah kita diminta untuk membuat SQL query untuk memasukkan recordnya itu ke dalam database. Kita buat query-nya yaitu insert_SQL. Query-nya itu insert_SQL ini nama variabelnya, sedangkan query-nya itu kita insert into employees. Employees ini misalnya nama tabelnya di database karyawan tadi. Jadi nama tabel employees ini terdapat 5 kolom, yaitu first name, last name, age, sex, dan income. Kemudian kita masukkan values %S. Nah, ini tuh sebanyak jumlah kolom yang kita akan masukkan tadi. Jadi di sini ada 5, jadi %S-nya ada 5. Kemudian kita isi values-nya dengan first name-nya Anggita, last name-nya Ramadhani, umurnya 23, jenis kelaminnya perempuan, dan income-nya 6 juta. Kemudian selanjutnya kita masuk ke exception handling, yaitu try and except, dimana jika code yang di atas, script yang di atas itu dapat berjalan dengan baik, kita akan menjalankan command SQL ini di execute. Jadi kita masukkan insert SQL ini sebagai nama variabelnya, dan kita masukkan nilainya sebagai values. Jadi insert SQL, values. Kemudian kita simpan ke dalam database atau count.commit. Kemudian kalau misalnya terjadi kesalahan program, kita pakai yang except. Jadi dia itu akan nge-rollback jika ada issue di dalam code tersebut dengan code count.rollback. Hal ini tuh akan mengembalikan database kembali ke keadaan, ke kondisi semula sebelum menjalankan program ini. Setelah selesai semua dari exception handling, kita menutup koneksi, yaitu dengan cursor.close dan count.close. Kemudian nomor 4 kita dibuat soal tentang database atau menggunakan SQL. Di sini kita diminta untuk mengconvert beberapa instruksi menggunakan SQL. Nah, yang pertama, buatlah database dengan nama Kalbe. Kemudian insert data di bawah ini, masukkan data di bawah ini ke dalam tabel inventory, dan pilih salah satu unique column sebagai primary key. Di sini saya menjadikan item code sebagai primary key karena item code ini nggak boleh duplikat nomornya. Jadi misalnya item code 2341 ini khusus untuk program rumah tablet dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu kita diminta untuk menampilkan item name yang mempunyai nilai tertinggi di dalam item total. Nah, di item total ini kan yang nilai tertinggi yang 120 ini, berarti kita akan menampilkan item name-nya sebagai Entrasol Gold 370 gram. Nah, di sini kita select item name, itu yang apa yang akan dikeluarkan dari tabel inventory, di mana item total di sini saya menggunakan subquery karena kita akan melakukan penghitungan maksimal dari item total. Jadi kita langsung select maksimal dari nilai item total dari tabel inventory. Nah, terus nanti dia akan langsung keluar hasilnya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau yang nilai tertinggi itu Entrasol Gold 370K.
dengan item total nilainya 120. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu kita ada update the item price of the output of question bullet. Jadi kita ngupdate harga dari output yang dari pertanyaan sebelumnya. Jadi kan kalau dari pertanyaan sebelumnya nilai terbesarnya kan 120. Nah, itu kita bakal update harganya. Jadi kita bakal update si harganya Entrasol Gold 370G. Tadi kan harganya berarti 90.000 ya. Nah, di sini saya gunakan query update inventory. Jadi kita update tabelnya di inner join, dijoinkan di mana kita ngambil nilai, kan kita berarti ngambil nilai maksimal dari item total. Nah, di sini saya bikin alias max total dari tabel inventory, dia sebagai subquery. Kita set, kita atur harganya jadi 100.000. Jadi kita ganti harganya 100.000 yang mempunyai item total tertinggi. Jadi ini tuh nanti misalnya item totalnya bukannya 120 ya, dia akan mengikuti nilai maksimal dari item total tersebut. Terus di mana tabel inventory yang item total sama dengan subquery max total. Jadi di mana itu kalau misalnya nilai inventory yang di item total itu tuh sama dengan subquery yang di max total. Jadi nilainya itu ada yang sama. Jadi kita bikin kayak seolah-olah tabel bayangan gitu. Jadi kita gabungkan antara tabel inventory dan subquery ini tabel bayangannya temporary. Nah, di sini jadi Entrasol Gold 370G nilainya ganti jadi 100.000. Nilainya ke update. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika kita masukkan item name lain dengan kode itemnya itu 2343 ke dalam tabel. Kita cek tabel awal 2343 udah ada. Nah, tadi kan di depan udah saya bilang kalau misalnya saya menjadikan item code ini sebagai primary key, di mana kalau jadi primary key itu nggak boleh duplikat. Jadi nilainya itu hanya satu, nggak bisa ada dua dengan item code yang sama. Jadi itu kita nggak akan bisa ngelakuin ini karena kolom item code itu sebagai primary key. Jadi nggak diizinkan untuk mempunyai nilai yang sama atau duplikat. Jadi coba kita buktiin dengan cara kita input beberapa nilai. Nah, kita insert ke dalam inventory dengan values 2343 tadi sesuai yang diminta. Nama obatnya Elko Spesial, harganya 40.000, item totalnya sebanyak 30. Ternyata yang keluar SQL error. Nah, duplicate entry 2343 for key inventory primary. Jadi memang kita tuh nggak bisa kalau misalnya si item code itu udah dibikin sebagai primary key. Selanjutnya ada soal nomor 4 di SQL, delete the item name. Jadi kita hapus yang mempunyai nilai terendah di dalam item total. Kita lihat yang mempunyai nilai terendah itu ada ini, item totalnya 20, hydrocoko 250 ml dengan item code 2342. Nah, kita caranya yaitu query-nya dengan delete. Jadi kita hapus dari from inventory tabelnya di mana item total. Nah, karena kita mau melakukan perhitungan lagi, jadi kita menggunakan subquery di sini dengan select min total, sedangkan ini min totalnya juga masuk ke dalam subquery lagi karena kita akan menghitung nilai minimumnya. Jadi min item total sebagai min total. Nah, ini min totalnya itu nanti dia panggil di sini selectnya ini. Jadi dari tabel inventory, terus dia simpan sebagai min query. Nah, hasilnya keluar
Kalau yang nilainya 2342 tadi yang hydrococco, yang nilainya totalnya 20 udah kehapus ya. Jadi 2342 nya nggak ada di dalam tabel SQL ini, tabel inventory maksudnya. Selanjutnya soal nomor 5, kita diminta untuk membuat query menampilkan tabel semua customer orders, yaitu ini nama tabelnya customer orders, semua isi dari tabel customer orders, di mana kita diminta purchase amount-nya is less than 100. Jadi purchase amount ini yang nilainya di bawah 100 atau exclude those order, jadi atau nilainya kecualikan yang mempunyai order date sama dengan atau lebih dari 25 Agustus 2022. Nah, karena di sini exclude berarti nilainya yang dihitung berarti lebih kecil dari 25 Agustus 2022. Dan customer ID di atas 2001. Nah, di dalam pertanyaan tadi kita diminta buat menampilkan tabel customer order dengan 3 kondisi. Yang pertama ada purchase amount is less than 100. Kita bikin purchase amount kurang dari 100 seperti ini. Kemudian exclude order that are on or after Agustus 25 2022, yang artinya order date-nya itu lebih kecil daripada 25 Agustus 2022. Kemudian kondisi yang terakhir itu tuh customer ID-nya di atas 2021. Berarti customer ID lebih besar daripada 2021. Jadi untuk kode di atas itu jadi kita akan pakai select all, artinya kita akan mengambil semua kolom dari tabel customer order from customer orders, di mana purchase amount kurang dari 100, order date-nya di bawah 25 Agustus 2022. Karena tadi sama dengan atau lebih dari 25, berarti ini kita nggak pakai sama dengan. Terus and, karena ini and, kalau yang ini or, berarti boleh iya boleh tidak. Kalau and, customer ID-nya, jadi yang wajib ada itu nilainya lebih dari di bawah 100 dan 2001. Maaf, maksudnya yang wajib ada itu customer ID-nya harus di atas 2001 semuanya. Sedangkan untuk purchase amount dan order date ini sifatnya or, atau pilih salah satu. Jadi salah satu terpenuhi itu boleh. Jadi di sini ada 3, ternyata dari code ini menghasilkan 3 baris. Nah, di sini ada nih 65 di bawah 100. Terus habis itu 110 ini di atas 100, tapi kita lihat order date-nya ternyata 17 Agustus 2022. Nah, itu di bawah 25 Agustus. Nah, ini kita cek yang terakhir purchase amount-nya 2400, ternyata di atas 100. Kita lihat order date-nya 27 Juli 2022. Nah, ini dia di bawah 25 Agustus. Nah, untuk customer ID-nya sudah di atas 2021 semua. Nomor 6, yaitu kita diminta untuk menjelaskan apakah ada yang salah dengan gambar ini dan berilah solusi terbaik untuk kasus ini. Nah, di sini itu ada 3 gambar ya. Ada gambar database, ini gambar hasil resultnya, dan ini ada gambar filternya. Nah, menurut analisis saya, di sini kan pertama kita melihat gambar berdasarkan gambar di sini bahwa DDL plan, database DDL plan and varchar marks null ini tuh diklik ya misal. Nah, selanjutnya kita akan memilih filter dari general information berdasarkan requires type dengan nilai modern thread PO atau plannya P lawan. Nah, dari filter ini kita akan menghasilkan result
seperti gambar di bawah ini. Nah, akan tetapi di sini ada kesalahan, yaitu kenapa ada Surabaya muncul di dalam DDL plan ini. Padahal di sini secara plannya hanya Belawan, sedangkan DD request type-nya udah sama semua yang keluar modern thread PO. Jadi dari filter yang telah dipilih sebelumnya yang ini, nah harusnya konten yang DDL plan ini isinya itu nggak boleh ada hanya Belawan aja, nggak boleh ada Surabaya. Sedangkan yang ini tuh juga hanya boleh diisi oleh modern thread PO aja. Nah, namun dari gambar di atas tuh kan ada Surabaya. Nah, ini membuat hasilnya itu kurang valid. Nah, solusi yang bisa saya berikan yaitu cek filternya apakah dia udah berfungsi secara baik atau belum. Karena harusnya yang Surabaya ini tuh tidak masuk di dalam list. Atau yang kedua, ini penempatannya salah. Jadi misalnya ini kan tadi kalau yang di slide setelahnya saya balik general information dulu baru hasilnya. Sedangkan kalau yang di gambar ini dia database gambar dulu hasilnya baru di filter. Nah, ini nggak tahu gambarnya udah berdasarkan urutan atau tidak ya, tapi menurut hasil analisis saya kemungkinan kesalahannya antara dua penjelasan saya seperti berikut tadi. Ya, sekarang masuk ke soal yang terakhir yaitu nomor 7. Kita diminta untuk membuat simple star schema untuk database Kalbe yang terdiri dari 1 tabel fakta dan 5 tabel dimensi menggunakan physical data model teori. Nah, di sini saya sudah membuat star schema yang terdiri dari 1 tabel fakta dan 5 tabel dimensi. Nah, tabel fakta itu sendiri ada orders, sedangkan tabel dimensinya ada customer, employees, stores, product, dan discount. Nah, semua tabel dimensi ini kita saling terhubung ke tabel fakta. Nah, tabel fakta itu kenapa saya pakai orders? Karena tabel fakta itu mempunyai nilai-nilai yang kuantitatif seperti quantity atau total price, dan sisanya ini kualitatif mengambil dari tabel-tabel dimensi. Jadi tabel dimensi itu sebagai penjelas atau detailnya dari tabel order untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih detail lagi. Seperti di sini ada dia menyambungkan foreign key dari customer ID di sini, di mana primary key customer ID di tabel customer dia mempunyai customer name, address ataupun number. Nah, untuk di tabel orders jika kita mau cari tahu namanya siapa, kita bisa karena kita udah terhubung dengan customer ID-nya melalui key yang sama yaitu customer ID. Kemudian di tabel employees juga ini ada detailnya, employees name, address, phone number, dan lain-lain. Terus di discount juga ada statusnya, berlaku apa tidak, deskripsinya untuk SNK-nya gimana, potongannya berapa persen. Kemudian di stores, ya ini ada cabang Kalbe yang mana, di kota apa, alamatnya mana, phone numbernya berapa, dan yang terakhir adalah products, ada product ID, terus habis itu ada product name, tipe produknya apa, harganya berapa, dan stoknya berapa. Nah, untuk menghubungkan semuanya kita bisa melalui tabel order, di mana tabel order ini sudah mencakup semua tabel-tabel dimensi yang ada dengan menggunakan foreign key yang telah ditarik nilainya oleh tabel orders. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ingin melihat videonya lebih lanjut bisa klik gambar ini untuk melihat pada akun YouTube saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah perkataan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.